Sri Sri Krishna Arjuna Samwade. Nggih, suksema Bapak Ibu sareng sami, kita akan diskusikan kegiatan ini yaitu sloka yang ke-66. Nasti bukir ayuk tasya. Nggih. Nasti budir ayuk tasya. Naja yukta siabawana. Naja yukta siabawana. Naja bawa yatak santir. Naja bawa yatak santir. Asan tasya kutak suka. Asan tasya asuka. Orang yang indria-indrianya tidak terkendalikan tidak akan memiliki kecerdasan rohani. Ya. Tentu adalah kecerdasan rohani yang baik. Dan orang yang tidak mengendalikan indria-indrianya tidak akan memiliki kesadaran spiritual yang baik. Dari ketidakberadaan kesadaran spiritual yang baik, maka tidak akan ada kedamaian. Akhirnya, tanpa kedamaian, dari manakah datangnya kebahagiaan? Nah, ini seperti rantai makanan. Jadi dijelaskan oleh Sri Krishna kepada Arjuna bahwa tatkala kita tidak mampu mengendalikan indria-indria kita, maka di saat yang sama kita tidak akan memiliki kecerdasan secara rohani. Karena rohani itu sangat halus, kan gitu kan, sangat halus sekali, dan kemudian dia sangat bersih, sangat hening, sangat suci. Sementara indria kita setiap hari menikmati fluktuasi sesuatu baik dan buruk. Nah, kalau kita tidak mampu memiliki rem yang pakem, rem yang bagus untuk mengendalikan indria-indria kita, maka sering sekali apa yang dicerap oleh indria itu kemudian mendistorsi ya, kemurnian kesadaran rohani kita. Itu yang pertama. Dan itu pasti, ya, kita pasti merasakannya. Seperti sudah sering kita diskusikan, kalau setiap hari kita membiarkan indria-indria ini liar, gitu, tidak terkendali, ya, tentu di saat yang sama kecerdasan rohani kita akan hilang. Wiweke daya pemilah kita akan tumpul. Nah, ketika kita tidak memiliki kecerdasan secara rohani, maka kesadaran spiritual kita juga pasti akan menurun. Dan ini bisa kita ukur ke dalam diri kita sendiri, tidak perlu ke orang lain, kepada diri kita sendiri. Pertanyaan mendasarnya, apakah saat ini saya sudah bisa mengendalikan indria saya, sehingga saya memiliki kecerdasan rohani? Apakah saat ini saya sudah bisa mengendalikan indria saya, sehingga kita tetap memiliki kesadaran spiritual? Karena kalau kita sudah memiliki kesadaran spiritual, maka di saat yang sama kita akan dapat memungkinkan memiliki kedamaian dan kebahagiaan. Ya, maka Sriyam Bhavantu, Sukham Bhavantu, Purnam Bhavantu akan bisa kita dapatkan. Tanpa pengendalian itu, maka Sriyam, kesejahteraan yang kita miliki, Sukham, kebaikan, ya, yang kesempurnaan hidup yang kita inginkan tentu akan jauh sekali kita dapatkan. Jadi ini seperti rantai makanan, ya, jadi bagaimana inputnya, bagaimana processingnya itu akan berpengaruh kepada output, outcome dan benefit yang kita dapatkan. Jadi hanya ketika kita mampu
mengendalikan budir kita, indria-indria kita. Di saat itu kemudian kita akan memiliki kesempatan untuk tetap memiliki kemurnian, kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual, dan akan memungkinkan kita memiliki kedamaian dan kebahagiaan. Kembali lagi, saya kira semua dari kita kan memiliki cita-cita yang sama. Kita ingin suka tanpa wali duka. Kita ingin mendapatkan hidup bahagia, skala dan skala, sejahtera skala dan skala. Nah, tentu toolnya sudah dikasih. Jadi yang paling kemudian yang paling harus kita kenali, kita kendalikan adalah bagaimana kemudian mengarahkan indria-indria itu untuk mengkonsumsi sesuatu yang memang sifatnya subha karma. Jadi bukan asubha karma. Seminimal mungkin ya karena, tapi ya itu kendalanya karena kita hidup di zaman yang serba cepat, yang berfluktuatif setiap saat, tentu memang tidak serta-merta kita bisa mengendalikan indria. Untuk itu perlu dicarikan timing, momen, agar setiap hari kita bisa meng-cleansing diri kita. Itulah sebabnya agama Hindu kemudian mengajak kita untuk bisa meng-cleansing setiap diri kita pagi, siang, dan sore. Ada yang mengatakan, susastra yang mengatakan bahwa sembahyang pagi hari adalah dalam rangka untuk membersihkan ya efek-efek karma yang setelah kita laksanakan dari malam harinya. Sembahyang siang hari adalah untuk membersihkan anazir-anazir yang tidak baik dari karma-karma yang kita lakukan dari pagi sampai siang. Sembahyang sore hari akan mengeliminir atau membersihkan efek-efek karma yang kita lakukan dari siang ke sore hari. Jadi itu mengapa kita secara nitya karma puja sembahyang 3 kali sehari. Efeknya dalam rangka untuk meng-cleansing. Ya, apalagi kemudian ada tambahan kita bisa melukat, kita bisa melaksanakan tapa, brata, bisa meditasi, bisa berjapa. Tentu semua kegiatan itu adalah dalam rangka untuk agar kita ya anazir-anazir yang dicerap oleh indria itu bisa kita bersihkan. Saya kira itu pesan dari sloka 66 niki. Ini dilanjut aja Ji, sloka 67. Ya, sloka 67 okay. Indriyanam hicarakam okay. Indriyanam hicaratam yan manunu vidiyate yan manunu vidiyate yan manunu vidiyate yan Adasya harati prajnam Asya harati prajnam Wayurnawam iwam basi Wayurnawam iwam basi. Kecerdasan seseorang dapat dijadikan budak bahkan oleh satu dari indria yang lelap di dalam objek. Ya. Ialah bagaikan bau yang berada di atas permukaan air terhempas oleh angin. Loka ini tentu mengisyaratkan kepada kita untuk selalu berhati-hati. Ya. Tidak sepenuh indria, satu indria saja yang tidak mampu kita kendalikan dengan baik, itu akan mampu ya seperti angin puting beliung yang akan menghempaskan perahu yang sedang berlayar di laut. Ya saya contohkan sederhana sekali. Ya saat ini misalnya salah satu indria, satu saja lidah kita. Kalau lidah kita tidak mampu kita kendalikan, kemudian ngomong cah-cau, ya
berbicara dengan penuh kekasaran, berbicara fitnah, raju, pisune, berbicara bohong, tidak jujur, maka lidah itu akan mempengaruhi kualitas kesadaran kita. Ya, selamanya kita berusaha untuk menutupi kebohongan itu, dan itu pekerjaan berat. Itu baru satu indria. Bagaimana dengan 9 indria yang lain? Itu baru satu. Makanya di dalam niti sastra dikatakan demikian. Ya. Jadi kita harus mengendalikan lidah kita. Karena dari ucapan kita bisa menemukan mara bahaya, ya, menemukan penderitaan, bahkan mendapatkan ajal atau kematian. Dan dari ucapan pula kita akan bisa menemukan kemenangan dan mendapatkan keangkan. Jadi saya kemudian di sloka yang lain di dalam Chanakya juga disebutkan. Jadi tidak ada pertengkaran bagi mereka yang mampu mengendalikan bicara. Ini kasus-kasus pertengkaran, pertikaian, ya, perselisihan saat ini yang terjadi karena tidak mampu mengendalikan bicara. Dan yang lebih sangat berbahaya saat inilah ketika kita tidak mampu mengendalikan jari jemari kita untuk bermedia sosial. Ya, walaupun kemudian kita tidak berbicara secara lisan, tetapi jari jemari kita mengetik keyboard, kemudian mentah meneruskan, entah menulis, entah copy paste sesuatu yang akan menyebabkan kesadaran terkontaminasi. Bayangkan ada banyak di antara kita kemudian senang sekali men-share sesuatu yang sifatnya negatif. Padahal dia belum tahu tentu kebenarannya itu. Harapan saya adalah jangan sampai ada orang yang minum di Lombok yang mabuk di Bali. Gitu. Ini kan yang sering terjadi. Jadi kita terlalu sangat mudah sekarang terkontaminasi. Indria kita sangat mudah sekali terkontaminasi oleh hal seperti itu. Itu sebabnya salah satu bukti kenapa umat Hindu ketika sembahyang diajak merem gitu, diajak memejamkan mata, agar indria kita tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang ada di luar. Itu agar kita diajak untuk melihatnya ke dalam. Itu maksudnya orang tua kita kenapa pada saat kita meditasi saya memejamkan ke. Jadi hanya menikmati dalam diri kita ke dalam, tidak keluar. Ya. Walaupun ada yang berseloroh begini juga Pak Koma. Jangankan melihat betara pada saat mata merem, saat saya melihat saja saya nggak melihat apa-apa gitu. Ada juga yang kemudian mengertikan kita seperti itu. Tapi pada intinya adalah satu saja indria kita yang tidak mampu kita kendalikan, maka kesadaran kecerdasan rohani kita juga akan terjadi. Yang lainnya misalnya seksual misalnya. Ya, indria seksual yang tidak mampu kita kendalikan, kita akan menjadi orang yang tidak bahagia. Belum lagi indria perut itu misalnya rakus kita tidak mampu mengendalikan niat kita untuk mengendalikan makan. Jadi sekarang Bali ini A3 aku ada ajang gitu, ya, pasti kita akan menderita karena itu. Nah saya kira ini yang dimaksudkan bahwa ketika kita tidak mampu mengendalikan indria kita, hanya salah satunya itu sama seperti halnya perahu yang terhempas oleh angin di samudra luas. Karena kita saat ini hidup di samudra kehidupan, ya tentu kita tetap harus berhati-hati membawa diri. Ya, tetap harus hati-hati membawa diri. Saya tahu kita terpancing, kita sengaja dipancing oleh pihak lain. Saya kira Nike yang dimasukkan oleh sloka yang ke-67 Niki. Ini gimana balikin yuk? Dilanjut Ji. Yang ke-68 Tasmadiyasya mahabahu. Oh, kesana. Tasmadiyasya mahabahu Nigrihitan nisarwasa Nigrihitan nisarwasa Indriya. Takut nenek, Bir.
Indriya Tasya pradnya pratistita. Tasya pradnya pratistita. Oleh karena itu, wahai Arjuna, yang berlengan perkasa, orang yang indrianya terkekang atau terkendali secara sempurna dari objek-objek material, maka orang itu akan memiliki kecerdasan yang mantap, sempurna. Ini pengulangan dari sloka yang ke-66. Jadi ditegaskan kembali bahwa dia menegaskan kepada Arjuna bahwa mereka yang mampu ya mengekang indrianya dari kontaminasi objek-objek indria material yang negatif, maka secara automatically kecerdasan rohani orang itu akan menjadi semakin mantap dan semakin sempurna. Dibilang perannya praktis gitu. Jadi kalau Pak Komang sering memperayas cita, nah, maksudnya agar kita memiliki prayas itu kepala, cita, prayas itu bersih, cita itu alam pikiran. Jadi agar kecerdasan kita itu bersih, semakin mantap. Itu tujuannya mengapa umat Hindu memperayas cita, gitu ya. Agar kita memiliki kecerdasan itu. Jangan sampai setiap hari, setiap saat memperayas cita, tapi pikiran kita nggak cerdas-cerdas juga gitu. Pikiran kita malahan malah lebih mudah terkontaminasi. Mestinya seperti itu. Jadi semakin sering kita melakukan ritual-ritual penyucian diri, mestinya itu berdampak, berefek kepada perubahan perilaku. Jadi setiap ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan, sesungguhnya tujuan utamanya agar orang itu mampu melangkahkan kakinya, melangkahkan hidupnya, mendekati pradnya pratista ini. Jangan sampai kita melakukan kegiatan beragama, justru kita hadir menjadi orang yang semakin angkuh, semakin sombong, yang justru akan menjauhkan kita dari pradnya pratista itu. Berarti kita ada mislead, ada kekeliruan kita beragama, ada kekeliruan kita mempelajari susastra. Ini yang dimaksudkan. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita pelajari dari bab 1, dari Adya 1 sampai Adya 2 ini, justru kita semakin jauh dari kecerdasan rohani itu. Justru ini harus memantapkan kita, langkah kita, pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita untuk lebih mengarahkan kita kepada pencapaian pradnya pratista itu. Yang kira itu yang dimaksudkan oleh sloka 68. Ini hanya penegasan dari sloka 66. Ini dilanjut. Ya, sloka yang ke-69. Ya. Yani sasarawabuatana. Yani sasarwabutana. Tasyam jagarati samyami. Tasyam jagarti samyami. Yasyam jagrati buatani. Yasyam jagrati buatani. Sani sapasyatum. Sani sapasyatumune. Malam hari bagi seluruh makhluk hidup adalah saat terjaga bagi seseorang yang sudah mengendalikan indria-indrianya. Saat terjaga bagi seluruh makhluk hidup adalah malam hari bagi orang-orang suci yang sudah melihat kebenaran sejati. Apa maksud sloka ini adalah ya
ketika bagi makhluk yang lain ya masih asik ya, menikmati kegelapan duniawi ini, ya maka bagi mereka yang sudah terjaga, ya justru kegelapan itu adalah saat di mana orang itu mesti kemudian melakukan aktivitas sadhana rohani. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, kita harus berani mengambil sikap berseberangan seperti itu. Demikian pula saat terjaga ya bagi makhluk lain. Ini artinya apa, Pak Komang dan teman-teman semuanya? Memang harus ada momen, ya saya katakan tadi harus ada momen, timing yang harus kita siapkan secara disiplin, secara konstan, berkelanjutan untuk mengasah diri. Ya, misalnya Pak Komang sudah tapasya janji bahwa setiap jam 10 malam saya akan melaksanakan meditasi, akan melaksanakan japa, gitu misalnya. Atau saya setiap hari akan membaca 5 sloka Bhagavad Gita. Pagi 5, siang 5, sore 5. Itu yang artinya kemudian kita sudah berani keluar dari sesuatu yang sifatnya normal yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita harus berani memberikan asupan lebih kepada kesadaran rohani kita. Jangan biasa-biasa saja. Apalagi saat ini di zaman Kali Yuga gitu. Harus kemudian berani mengambil sikap itu. Kalau orang lain hanya ya sembahyang 3 kali sehari yang wajib, tapi harus distimulus juga dengan disiplin-disiplin rohani yang lain. Ya, dan itu harus dilakukan sebagai bentuk sebagai bentuk yadnya, sebagai bentuk brata kita. Nah, apakah di antara kita saat niki di ruangan niki sudah ada yang melakukan itu sehingga kita bisa di kesempatan tidak sama seperti makhluk lain? Ya, kalau orang lain mungkin ya pagi bangun sarapan bekerja, kemudian bekerja dengan baik, pulang, habis itu tidur. Gitu. Itu maksudnya. Itu normal. Itu yang disebut dengan malam hari bagi makhluk lain. Tapi bagi mereka yang terjaga, dia akan mengendalikan indrianya. Berarti dia akan memberikan stimulus lebih kepada dirinya, mengassessment dirinya lebih daripada apa yang dilakukan normal oleh orang lain. Ini yang kemudian akan membedakan kita, kemajuan kita secara rohani. Jangan sampai nanti kita, ya ada orang mengapa orang kok bisa maju spiritualnya, karena mereka berani mengakses dirinya lebih. Jadi kalau kita hanya biasa-biasa saja, seperti normatifnya kita hidup, ya bangun pagi, ya normatif seperti itu, reguler. Gitu. Dan ketika kemudian kita mampu menjadikan disiplin-disiplin tambahan itu sebagai bentuk ritual baru kita. Sebagai bentuk yadnya baru yang kita bentukkan diri kita sendiri. Kalau yadnya yang keluar, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakoninya dengan baik. Tapi kita juga perlu melakukan yadnya ke dalam bagi diri kita sendiri yang akan nanti membantu kita untuk datang menghadap kepada sang pemilik kehidupan ini. Ini yang dimaksudkan oleh sloka niki. Jadi jangan sampai kita justru ikut-ikutan seperti yang lainnya yang normal-normal gitu. Jadi kita harus berani mengambil sikap yang sifatnya di atas normal. Ya seperti misalnya Bu Giri gitu misalnya mengharapkan Pak Komang hadir setengah 8 sampai jam 4, tapi Pak Komang sudah bisa hadir jam 6.25 sudah di kantor, kemudian pulang misalnya jam 5 lebih. Nah, berarti kan ada tambahan waktu kemudian Pak Nyoman untuk memberikan kontribusi lebih kepada negara ini. Kalau itu kaitannya dengan skala. Kalau katanya dengan skala, ya sembahyang normal rutin tiap hari pagi, siang, sore puja Trisandi. Tetapi kemudian ada tambahan ya Pak Komang lakukan. Setelah saya puja Trisandi rutin, saya akan isi dengan menjapa 1 putaran rudraksa gitu misalnya, plus membaca 2-3 sloka. Itu berarti suplemen stimulus yang akan kita berikan untuk membedakan diri kita dengan makhluk yang lainnya yang normal. Sloka itu bermakna seperti ini ke yang ke-69. Baik, kita lanjutkan yang ke-70 Bapak Ibu. Sloka yang 70 ini agak panjang. Kita akan baca dengan nada yang berbeda. Ini sudah kita sampaikan waktu kita membaca sloka yang kedua, sloka yang ke-7. Apuryamanam acala pratistam. Yeah. Apuryamanam
Acala pratista. Samum apa ya dua. Samudraan sam. Oke, kita ulang ya. Kita ulang dari pertama. Apu ya mata pratisam. Apuria mana pratisam. Samudram apa prawisantia dua. Samudra prawisan tiadwa. tiadwa. Dua kamayang prawistanti sarwe. Dua Asanti sarwe. putus. Pamangku Danu Ampura putus-putus pamangku. Sinyalnya kurang bagus. Ya. Kendala online sinyal. Oke, Nuna Sampure bapak-bapak kayaknya tiang signal dia yang kurang bagus sedikit. Sampun masuk nggih? Nggih, Ampun. Pak. Ampun, terus. Oke. Baik. Terang dulu. Terus lagi. Baik. Sloka yang ke-70. Aku hilang. Ulang lagi. Aku ical gininya. Pamangku masih putus-putus Pamangku Danu. Nggih. Ya. Sudah bisa ya, Bu? Sudah. Jadi terputus-putus. Signalnya kurang bagus. Yang ulang nggih. Sekarang enggak Pak Dewa? Aman Pak, sudah Pak. Apurya manam acala pratisam. Apurya mana acala pratisam. Samudram apa prawisantia dua. Samudram apa prawisan tiadwa. Tadwat kamayam prawisanti sarwe. Tadwa ayam wisanti sarwe. Tasantim apno tinakama kami. Sasantim apno tinakama kami. Niki kalau selokanya panjang antara 1 dengan 3 sama, 2 dengan 4 sama. Sebagaimana air sungai mengalir dari seluruh arah lalu masuk lautan, tetapi air lautan tetap tenang. Seperti itu pula orang yang sudah mengendalikan indria-indrianya sama sekali tidak terpengaruh oleh kenikmatan indria-indria itu sendiri. Hanya orang seperti itulah yang mencapai kedamaian sejati dan bukan orang-orang yang menginginkan kenikmatan indria-indria. Jadi kita tahu biasanya kita menjadi agak merasa berbeda dengan orang lain ketika kita masih menjadi pribadi-pribadi seperti halnya air yang ada di dalam aliran sungai-sungai itu.
Semua memiliki nama. Ini Tukad Petani, Sungai Gangga, ini Sanges, ini Ampura mamaku putus lagi mamaku. Kemudian ditampung oleh samudra dan samudra ancaman samudra kan seperti itu. Pamanku Ampura putus-putus pamanku. Hilang suaranya. Dulu mangkunya lagi trouble Pak Dewa Ampura yang mewakili. Kebetulan. Nggih pamanku. Baik Ampura. Jadi harapannya Susastra itu kepada kita adalah agar kita bisa nantinya seperti samudra itu. Jadi dari manapun aliran pemikiran itu, ya apapun yang kemudian kita nah, seperti samudra itu. Mau difitnah, mau dikasih berita hoak, mau dicaci maki, kemudian kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang tenang. Seperti halnya samudra. Ini harapan Susastra kepada kita. Tentu saya memiliki keyakinan semua kita yang hadir di sini adalah memiliki cita-cita yang sama agar kita tetap sama dalam keadaan suka dan duka. Ya. Jadi kita tetap akan memiliki ketenangan diri tatkala ada berbagai persoalan. Jadi nahkoda yang mumpuni adalah ketika dia mampu tetap tenang di tengah badai yang menghantamnya. Dan kemudian nahkoda juga yang pada saat ya, lautan itu tenang, ya kita tetap tenang. Ketika lautan bergemuruh, kita tetap tenang. Jadi hanya mereka yang memang benar-benar ingin mencapai kedamaian yang sejati adalah mereka yang kemudian bisa melampaui ya kepentingan indriawinya saja. Sama seperti pertanyaan Pak Komang. Jadi ketika kita sudah mampu melampaui bahwa pada saat kita bekerja adalah semata-mata hanya untuk pengabdian, untuk ngayah, untuk sewanam atau untuk dasyam, maka di saat yang samalah hakikat daripada karma-karma kita lakukan justru akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Namun kemudian ketika kita masih mengikatkan diri kita berhitung normatif, ya berapa yang saya beri, seberapa yang saya dapatkan, maka di saat yang sama kita sedang masih terjebak oleh angka-angka seperti itu. Hanya ketika kita mampu menjadikan karya-karya karma-karma kita sebagai pengabdian, ya dengan lasarya, sebagai dasyanam atau sebagai sewa, maka di saat yang sama sesungguhnya kita akan diarahkan untuk meluaskan telaga hati kita agar menjadi samudra, gitu kira-kira seperti ini. Baik, yang sloka ke-71, Bapak Ibu sareng sami. Sloka 71 nggih, niki kembali sloka pendek. Wihayaka man yak sarwan, nggih. Wihayaka man yak sarwan Umam secara tinis priha Umam syarat ini nirma munir ahangkara Asantim adiega cati
Kapan tiga Orang yang sudah meninggalkan segala jenis keinginan, hawa nafsu, ya, hidup bebas dari keinginan, bebas dari rasa kepemilikan, bebas dari keakuan palsu, orang seperti itu akan mencapai kedamaian yang abadi. Bapak Ibu sareng sami, saya ingin menegaskan kembali bahwa Sloka 71 ini mengajak kita seperti ini. Kita manusia terikat oleh hukum utpati, stiti, dan pralina, lahir, hidup, dan mati. Segala sesuatu yang saat ini ada bersama kita sesungguhnya tidak menjadi milik kita seutuhnya. Saya pernah menyampaikan hal ini, Ki, bahwa ada sesuatu yang mungkin saat ini sedang bersama kita, sebelumnya tidak bersama kita. Dan pada suatu saat nanti, hal itu pasti juga akan tidak bersama kita. Entah karena rusak, entah karena kita berikan kepada orang lain, entah karena sesuatu itu memang meninggalkan kita, atau memang kita tidak menginginkan sesuatu itu ada. Sama seperti Pak Komang hari ini, ya, punya handphone bagus, 4G gitu ya Pak Komang ya. Sebelumnya Pak Komang belum punya 4G itu. Nah saat ini Pak Komang punya. Yakini pada suatu hari handphone Pak Komang tidak akan ada bersama Pak Komang. Entah handphone itu rusak, entah handphone itu Pak Komang berikan kepada orang lain, entah handphone itu diambil oleh orang lain, atau Pak Komang menggantinya dengan device yang baru. Ini yang kemudian kita diajak untuk kemudian tidak terlalu kuat untuk memiliki untuk ada rasa kepemilikan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara. Ya, bersifat maya. Ya, maya artinya benar atau nyata, tetapi dalam relativitas, dalam kesementaraannya. Nah, ketika ini kita sadari, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk terlalu lama merasa bahwa itu milik saya. Itu milikku. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan menjadi milik kita seutuhnya, tetapi adalah milik mereka yang memberi kita kehidupan yang kita yakini sebagai hidup sang yang dewasa, apapun namanya. Tentu yang menjadi pemilik yang utama adalah Tuhan itu sendiri, jadi bukan kita. Nah, ketika kita bisa mampu mencapai hal ini, ya kita akan akan memiliki kesempatan untuk mencapai kedamaian itu. Tatkala kita masih ada rasa kepemilikan, biasanya rasa damai itu nggak ada. Contoh misalnya, Busang Ayu Kadek Rismayani itu misalnya. Saat ini masih merasa memiliki ya suaminya yang ganteng itu, waduh pokoknya suami saya ini nggak boleh kemana-mana. Di saat yang sama muncul rasa ketakutan, jangan-jangan suami saya ntar diambil orang lain gitu. Ya, karena rasa kepemilikan. Tetapi kalau kita memiliki rasa keyakinan bahwa suami saya akan fine-fine saja, aman-aman saja, tentu rasa takut kita akan hilang. Ya, justru rasa kepemilikan itu memicu adanya rasa ketakutan yang berlebihan, rasa kekhawatiran yang berlebihan. Ya, ini sering terjadi. Ya, Bu Putu Sariati itu misalnya, ya, karena merasa memiliki sesuatu gitu ya. Ini milikku gitu ya. Muncul rasa takut nanti diambil orang lain gitu. Ya, sekarang jadi penyuluh di DKI gitu. Merasa memiliki penyuluh-penyuluh itu tiba-tiba merasa takut nanti jangan-jangan kepenyuluhan saya diambil oleh orang lain karena ada rasa kepemilikan. Jadi kepemilikan sering menghasilkan rasa ketakutan. Makanya diarahkan oleh susastra, kita harus berani membebaskan kita dari kepemilikan. Yang harus kita lakukan adalah mengucapkan syukur sesuatu itu hadir bersama kita. Dan harus meyakini bahwa suatu saat sesuatu itu tidak akan bersama kita. Hanya dengan cara ini kita akan makin puas, tidak merasa beban ketika ada sesuatu yang menjadi dititipkan kepada diri kita untuk dirawat, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Jadi harus kembali diingat bahwa segala sesuatu yang saat ini ada bersama kita, semuanya adalah pinjaman. Orang Jawa bilang, kadi ngombe ing sampiran katanya. Jadi semuanya titipan seperti orang yang sedang berjualan di pinggir jalan. Hanya mampir sebentar. Orang Bali bilang, kadi kilatan takir. Jadi bagikan kilatan takir sangat-sangat sebentar saja. Namun yang harus kita lakukan adalah bagaimana sesuatu yang saat ini bersama kita harus kita rawat, kita pelihara, kita daya gunakan agar alat-alat itu, sarana-sarana itu justru mampu mengantarkan kita pada pencapaian yang paling tinggi dalam kehidupan kita, yaitu moksartam itu. Moksartam jagadita itu. Yang kira itu pesan Dharma dari Sloka 71 itu. Ini dilanjut aja Dewa. Yes, sloka yang terakhir dari Adhyaya 2 ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Esa brahmis titih prarta. Esa Nainam prapya wimuhyati. Nainam prapya wimuhyati. Stitwa siam antakaleti. Brahma nirwanam recati. Brahma nirwanam recati. Wahai putra Kunti, inilah tingkat hidup spiritual yang sejati. Sesudah orang mencapai tingkat hidup spiritual seperti ini, orang tidak akan menjadi terbingungkan. Ketika orang mampu mencapai tingkat hidup spiritual seperti ini, bahkan saat kematian tiba pun ia mencapai Brahma Nirwana atau tempat tinggal Tuhan yang kekal abadi. Nah, tentu di penghujung Adhyaya 2 ini, ya, sloka yang ke-72, bahwa ketika kita semuanya bisa mencapai level kesadaran seperti ini, maka di saat yang sama kita bisa memiliki kesempatan untuk mencapai Brahma Nirwana itu sebagai cita-cita tertinggi dari kehadiran kita saat ini di dunia. Ya. Nah, tentu kita tentu perlu diskusi banyak, karena apalagi saat ini Ampura pengen banget mengatasnamakan spiritual. Spiritual itu seperti apa sih yang disebut dengan spiritual sejati? Seperti apa sih yang disebut dengan kecerdasan rohani? Seperti apa sih yang disebut dengan kecerdasan spiritual? Nah, tentu itu akan menjadi bahan diskusi kita pada hari ini, sehingga paling tidak langkah-langkah kita memang adalah langkah-langkah agar kita bisa mencapai Brahma Nirwana itu. Itu yang kira Nike yang dapat yang sampaikan kepada semeton penglingsir sareng sami. Untuk selanjutnya, mari kita diskusikan sloka 66 sampai sloka 72 niki sebagai akhir dari Adhyaya yang kedua niki. Untuk selanjutnya tiang kembalikan ke semeton, terutama kepada Haji Dewa Sarasam. Suksema, Om Santi 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 Om. Raris. Om Santi Santi. Om Santi Om. Yesus mau ya. Yesus mau pamangku Danu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya lihat juga banyak yang baru-baru hadir di pertemuan ini. Susma sudah hadir di pertemuan kali ini. Kita rutin setiap hari Kamis, tapi mungkin waktunya agak sedikit berbeda. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait sloka Adhyaya 2 nomor 66 sampai 72, silakan Bapak Ibu. Swastiastu Pak Dewa. Pak Komang silakan membuka sesi diskusi Pak Komang. Oke, terima kasih. Om Swastiastu Pak Jaromangku. Swastiastu Pak Komang. Oke, Titian ingin bertanya tentang sloka 69 dan 71.
di Sloka 69 kan tadi disebutkan pada malam hari bagi makhluk hidup adalah saat terjaga bagi yang telah mengendalikan indera-inderanya dan seterusnya. Nggih. Pertanyaannya, apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh bergaul sama orang-orang lain karena orang-orang yang lain malam, bagi orang yang sudah mengendalikan inderanya, itu sebaliknya. Kemudian Sloka 71. Dikatakan tadi orang yang sudah meninggalkan segala jenis keinginan hawa nafsu, hidup bebas dari keinginan, bebas dari rasa kepemilikan, bebas dari keakuan palsu. Orang seperti ini disebut mencapai kedamaian yang sejati. Pertanyaan Tiang adalah, apa mungkin keadaan seperti ini bisa diperoleh bagi orang yang masih di fase Grihaste? Ya, semua Pak Jaromangku, semua Pak Dewa, makasih. Yesus Pak Komang, silakan Pak Mangku. Oke, Tiang kira karena niki banyak penglisir, ada Tiang lihat ada Pak Made Astawu, ya, kemudian ada Aji Dewa Putra. Tiang kira kita diskusikan saja, okay? Nanti Tiang di akhir Tiang menyelaraskan mantan. Ada Bu Putu Sariati, beliau juga penekun Bhagavad Gita. Kita tentu bisa mintakan pendapat beliau karena beliau juga rutin menekuni Bhagavad. Nggih, semeton sanes siosan dipersilakan menanggapi kalau Tiang sih bukan pertanyaan ya Pak Komang, beliau ingin mengklarifikasi sebenarnya dari Sloka 69 dan 71 nih. Nggih, sangat menarik Pak Komang ya. Jadi ragu nu hidup yang singlah kamu kan enggak hidup kan gitu. Kalau saya sih begitu. Hanya orang mati saja yang sudah enggak punya kamu gitu kan. Orang masih hidup kan pasti lah kamu. Nggih, Tiang kira mungkin teman-teman punya Bapak Ibu sareng-sareng punya pendapat yang sekiranya bisa kita jadikan sebagai sumber pencerahan kita bersama-sama. Nggih, dipersilakan. Oke, silakan yang ingin berpendapat mungkin dari pertanyaan Pak Komang atau pernyataan Pak Komang. Oke, Bu Putu Sariati atau Pak Dewa Putra atau yang lainnya dipersilakan. Swastiastu. Swastiastu, Bu Putu, Raden Bu Putu. Dereng nyampe ke sana pelajaran Tiang niki mungkin para penglingsir yang lain niki bisa menjawab. Niki Tiang belum nyampe ke sana. Laris, tonton yang lain. Swastiastu. Nggih, Laris, nggih. Nggih, ikut nimbrung aja, nambah-nambah. Nimbrung, pokoknya Aji harus memberikan sesuatu nih kepada kita. Kalau nggak nimbrung, terlempar dia gitu. Om Swastiastu sareng sami. Nggih, Swastiastu. Memang menarik dan cukup berat di Adiaya 2 ini kan intisari yang nanti akan dijelaskan di Adiaya berikutnya. Apa sih makna-makna dari sloka-sloka yang ada di Adiaya 2 gitu. Mungkin untuk mudahnya begini, dari pertanyaannya Pak Komang itu kan terkesan meniadakan kama. Gitu. Padahal kama itu kan kelengkapan dari orang yang hidup. Gitu. Tanpa kama nggak bisa hidup. Gitu. Artinya begini, di sana kan bahasanya mengendalikan, bukan meniadakan. Nah kalau terkait nanti ke pembebasan, itu nanti bukan sebagai pelaku. Gitu. Tapi hanya sebagai alat. Nah ini hal-hal yang berbeda. Kalau kita sebagai pelaku berarti terikat pada karma dari aktivitas kama kita, gitu. Nah kalau terkait dengan pengendalian, ini biasanya yang Tiang rasakan itu sangat bergantung pada pola latihannya. Orang yang latihan mengendalikan semakin hari dia akan semakin kuat. Tapi tetap ada batas kekuatannya. Nah, ini yang perlu dicermati nanti setelah di sloka-sloka berikutnya. Mungkin Niki yang jadi tambahan dari Tiang. Suksemo. Suksemo aja Dewa.
tiang kira apa yang jelaskan aja Dewa nih ke ya patut pisan. Menawi itu semeton yang sios, kanten wenten Haris. Kita diskusi. Niki ndak ada jadi guru, kita semuanya jadi murid semuanya nih. Pak Made Astawa di Bekasi tiang colek dulu niki. Beliau niki penglingsir lama di Surabaya, sekarang di Bekasi. Haris Pak Made. Pak Jero Mangku. Ya. Niki tiang dari Pak Ibu Putra tadi nggih. Di Sloka 71 itu dengan jelas dikatakan bahwa orang yang sudah meninggalkan segala jenis, jadi bukan pengendalian. Jadi di sini disebutkan dengan jelas tadi kita bahas bersama-sama, orang yang sudah meninggalkan segala jenis keinginan hawa nafsu, hidup bebas dari keinginan, ya kan? Bebas dari bebas artinya bukan pengendalian. Kalau pengendalian ya mungkin masih bisa tiang mengerti, tapi kalau ini memang betul-betul dikatakan meninggalkan segala jenis ini, niki yang menyebabkan tiang timbul rasa ingin diskusi niki. Apa yang dimaksud niki? Apakah mungkin orang-orang yang seperti tiang ini masih dalam masa grihasta bisa mencapai kondisi seperti yang disebutkan dalam pasal 71 apa dalam sloka 71? Oke, silakan. Oke, suksema Pak Omang. Jero Mangku semua. Haris Pak Made. Sosialisasi Jero Mangku. Itu Pak Made, Haris Pak Made. Menarik niki dalam adiaya 2 niki tadi wau disampaikan antara pengendalian dengan terbebaskan kegiatan yang sebagaimana kita ketahui sifat alam ini kan memang cipta Tuhan dari triguna kegiatan. Ketika kita berbicara terbebaskan atau pengendalian, memang sebenarnya kita diharapkan bisa mengendalikan indera kita dalam kehidupan ini. Setelah kita bisa mengendalikan, ya tentunya pada akhirnya kita harapkan bisa terbebaskan dari nafsu-nafsu indera kita yang barangkali tidak terkendalikan. Sehingga kita berharap, kalau dia mengatakan, sebenarnya kita hanya berharap selalu bisa meningkatkan tingkat spiritual kita melalui tadi Wau sampaikan, misalnya melakukan sembahyang 3 kali, menjapa, dan juga dilanjutkan dengan membaca bab kita, baik juga dilanjutkan dengan kita kalistanya setiap hari mau 3 atau 4 sloka dan kita kalistanya. Kalau dia mengatakan hanya berharap dengan dia melakukan kegiatan sembahyang 3 kali, melakukan kegiatan bisa melakukan japa, membaca bab kita setiap hari. Mungkin jumlahnya dengan 3, 5 dan sebagainya. Itu yang berharap itu sudah berbentuk bisa mengenal indera kita. Dengan harapan yang pribadi dia mengatakan, dengan harapan kedepannya yang bisa nantinya terbebaskan dari indera yang tidak baik. Barangkali yang sebatas nike yang pahami terkait dengan pemahaman tiang dalam pengendalian indera kita. Susumu Jermangku. Semua mewali Pak Made. Yang kira boleh tadi. nambahkan? Oh, Haris Ji. Haris Ji. Semua Pak Kembang. Tadi secara sepintas sempat yang katakan bila kita mau membebaskan diri, itu kuncinya kan cuma sebagai alat Tuhan. Nah, meninggalkan itu artinya kalau menurut yang saya pahami dari kata meninggalkan, jadi sudah tidak membutuhkan lagi. Nah, persoalannya membutuhkan itu maksudnya tidak terkait pada keinginannya.
saya ingin ini, ingin itu. Hanya sebatas pada kebutuhan dasar gitu. Kalau seandainya kita memang terasa lapar, saya makan itu karena lapar, bukan karena ingin makan. Nah, itu juga termasuk dari meninggalkan. Nah, persoalannya meninggalkan di sini kan ada hubungannya nanti dengan tujuan pembebasan. Gitu. Walaupun kita hanya sedikit, hanya sebatas memenuhi kebutuhan saja, jadi makan karena lapar, itu tetap masih kita yang melakukannya. Dia meninggalkan, kedamaian ada, tapi belum dia bebas. Karena bebas itu dalam arti yang betul-betul tidak terpengaruh oleh karma. Jadi kita berbuat tetapi tidak ada pahalanya gitu. Pahala yang mengikat maksudnya. Walaupun kita melakukan sesuatu ada efeknya, tetapi itu tidak akan mengikat kita. Itu hanya bisa ketika kita menjadi alat Tuhan. Jadi kalau orang lain mengatakannya dengan bismillah dulu tapi masih kata-kata saja, tapi itu kunci yang cukup jelas gitu. Atas nama siapa kita melakukannya. Nah, dalam alat Tuhan yang dijelaskan nanti di sloka-sloka berikutnya itu akan lebih bisa dipahami kalau kita juga memahami bahwa urusan rohani itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Itu banyak nanti akan dijelaskan gitu sehingga kita bisa memahami lebih mudah sloka-sloka pada adiaya 2 ini. Enten, suksemo. Nggih, suksemo. Nggih, suksemo Pak Dewa. Oke, suksema aja Dewa. Niki sangat menarik lagi. Yang kira Pak Komang sampun senyum-senyum walaupun kita semuanya sebenarnya adalah mereka-reka. Karena memang ini sloka yang memang agak opposing gitu. Saat ini Pak Komang mengatakan diri tiang niki masih grehaste gitu ya. Itu persoalannya kan itu. Tapi tiang kira itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Haji Dewa tadi, Pak Made Astawa dan Bu Putu Sariati tentu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali bahwa jadi yang dimaksudkan oleh sloka 69 tadi bahwa mereka yang berada dalam kesadaran duniawi akan memandang kenikmatan material ini sebagai tujuan hidupnya, Pak Komang. Nah, ini kan pandangan niki kan konsep hidup. Jadi mereka yang masih berada dalam kesadaran duniawi maka akan memandang kenikmatan material ini sebagai tujuan hidup gitu. Kita sudah disetting dari kecil, Pak Komang, oleh orang tua kita. Apa cita-citamu? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi macam-macam. Itu kan semuanya kaitan material. Ya, kita dididik, diberikan pendidikan yang cukup oleh orang tua kita agar apa? Agar nanti anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, pengsing cara bapu, petani klen, pengsing buta huruf kan itu semuanya urusan material. Ya. Apa cita-citanya? Pak Komang cita-citanya biar hidup bahagia, biar mencapai moksa kan enggak? Itu baru-baru ini aja kita dengar apa cita-citanya manusia Hindu, moksartam jaga ditaja. Tapi kita dari kecil sudah dicekoki. Ya, kita diarahkan agar kita bisa memang hidup secara material. Ya, kaya, sugih ya, sugih harta benda dan lain sebagainya, hidup layak, pendidikan tinggi dan sebagainya. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa survive di dunia ini. Itu sudah kita terima dari orang tua kita seperti itu. Jarang sekali kemudian ada orang, sehingga itu sebabnya saya katakan Pak Komang, kehidupan beragama itu menjadi kehidupan nomor sekian. Saya contohkan, orang yang kuliah di Setah itu adalah orang-orang dianggap buangan Pak Komang. Ya, itu kelas terakhir yang dimana dia nggak lulus UMPTN, tidak dapat kuliah universitas favorit, ya ujung-ujungnya ya datang di Setah. Itu udah kelas yang nggak ada pilihan. Itu artinya apa? Bahwa kehidupan agama itu bukan menjadi kehidupan rohani itu belum menjadi kebutuhan real bagi kita semua. Ya, itu fakta. Jangan salahkan kemudian ketika bertanya apa benar gitu. Kita bisa mencapai kehidupan rohani mengesampingkan material. Jadi bagi mereka yang masih memiliki kesadaran duniawi maka kenikmatan material akan tetap menjadi tujuan. Dia akan menganggap itu tujuan utamanya. Tetapi bagi mereka yang sudah melampaui itu, nah saya tak tahu nih Pak Komang sudah melampaui apa belum. Gitu. Jangan-jangan Pak Komang lagi mengolek, saya pengen mengumpulkan kekayaan buat anak 7 turunan saya kan dan lagi ceritanya kita nggak akan. Ya, maka sloka ini akan menjadi buat Pak Komang, wah mustahil buat saya. Nah hanya ketika sekarang kita berani nggak kemudian kita mendeklar dirinya bahwa saya sudah selesai. Jadi saya harus bisa melampaui batasan ini. Nah persoalan kemudian saya dapat gaji karena bekerja, yaitu based on
hukum karma pala itu nggak boleh kita kelidin. Tetapi orientasi kemudian bahwa sesungguhnya kehadiran saya di saat ini bukan lagi untuk itu. Pak Komang harus berani mendeklar bahwa kenikmatan duniawi lagi bukan lagi menjadi tujuan utama keberadaan saya. Nah, itu harus berani mendeklar. Kalau kita belum berani mendeklar itu, kita terus akan terikat. Ya. Mereka yang menganggap kesempatan untuk kesenangan duniawi sebagai keberhasilan hidup, maka apa yang terjadi? Pencapaian-pencapaian sifatnya material itu mereka anggap sebagai kesuksesan. Ya. Sehingga kalau ada orang yang rajin ke pura, dia belum menganggap bahwa bisa datang ke pura itu sebagai sebuah kesuksesan. Dia bisa bermeditasi, dia anggap itu bukan sebuah kesuksesan. Padahal meditasi sesungguhnya adalah kesuksesan, investasi rohani. Itu sebabnya kenapa saya katakan sekolah-sekolah meditasi, yoga saat ini justru lebih banyak digandrungi oleh orang non-Hindu, oleh orang-orang Eropa, orang Amerika, yang mereka secara material sudah tidak menemukan kebahagiaan di sana gitu Pak Komang. Ya, kan kita kebalik ini di timur yang kita memiliki konsep kekayaan rohani yang bagus, ya di Bali itu lontar-lontar tadiat mikan, lontar-lontar kemoksan banyak, tapi kita sekarang kan menjadi kebarat-baratan gitu. Ya, malahan kita hidup hedonis orang barat yang sudah jemu dengan kehidupan material, mereka sekarang mengejar kehidupan spiritual. Ini terbalik Pak Komang. Ya, saya bilang itu bukti nyata bahwa mengapa material tidak akan pernah bisa memberikan rasa damai. Saya contohkan begini Pak Komang. Ya, sebelumnya sudah kita bahas bahwa kenikmatan duniawi itu sama seperti kita menggaruk gatel Pak Komang. Ya, yang tadinya kita nggak punya handphone, pengen beli handphone. Begitu punya handphone, ngelihat tetangganya punya pakai handphone lebih bagus, kita pengen itu. Dari punya handphone pengen beli sepeda pengen beli motor pengen beli mobil, punya mobil pengen beli yang banyak mobil. Akhirnya setelah banyak punya mobil kita pusing untuk bayar pajaknya. Akhirnya kita dibelenggu oleh material itu. Padahal tujuannya beli mobil itu dalam rangka agar kita mobilitas kita, pekerjaan kita lebih mudah. Tapi karena kita greed, akhirnya kita terbelenggu oleh mobil itu. Akhirnya kita nggak bisa bayar pajak. Kita pusing mikirin bayar pajaknya dan sebagainya. Itu yang maksudnya. Sama seperti orang yang ingin menikmati suara burung. Dia beli burung mahal-mahal, taruh di rumahnya gitu. Akhirnya tiap pagi harus memandusin burung, mengamah burung. Akhirnya mereka diikat oleh burung itu untuk hanya sekedar mendengarkan suaranya. Para yogi balik, dia nggak mau memelihara burung, tapi dia sambahang makanan di halamannya. Ya, dia taruh makanan, jagung di halamannya. Akhirnya nggak perlu dia beli sangkar mahal-mahal, nggak perlu dia jaga burung itu. Akhirnya burung datang dengan sendirinya. Dia dapatkan merdunya suara burung dan dia nggak perlu membelenggukan diri, perlu merawat burung itu. Ini dua hal yang berbeda. Ingin menikmati suara burung dengan cara merawat burung, belikan sangkar mahal-mahal, tiap pagi pandusang dan lain sebagainya. Dengan orang yang tidak terikat dengan material, dia taburkan saja tuh makanannya di halaman. Burung-burung datang dengan sendirinya. Kicauannya dia dapatkan, tapi dia nggak perlu pusing, nggak perlu terikat. Dia memiliki burung itu. Burung itu bebas terbang dengan kesana kemari. Nah, kan gitu. Tidak punya beban, burung mati beli mahal-mahal begitu Pak Komang. Karena lupa ngasih makan kan, burung mahal itu keterikatan. Nah, saya kira ini yang dimasukkan oleh Sloka 69 dan 71 Pak Komang. Kalau Tiang bisa rangkum dari apa yang kemudian Pak Komang nyatakan. Jadi saya setuju bahwa sering sekali kita melakukan sesuatu karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Ya, keinginan itu sering menjebak kita. Makanya saat ini apakah karena kita berbuat karena keinginan atau karena kebutuhan atau karena kewajiban, kan berbeda Pak Komang. Ya, karena keinginan pasti ada trust, ada interest di dalamnya. Kita ingin sesuatu. Tapi kalau itu kita melakukan sebagai kewajiban kita, sebagai dharma kita, nah itu kita akan bisa membebaskan diri dari kemelekatan itu. Tiang kira nih Pak Komang yang Tiang bisa sampaikan di chat box yang tulis beberapa komentar Tiangnya, mudah-mudahan bisa di copy dan itu jadikan sebagai bahan bermenung saja. Gitu yang kira nih Pak Komang dari Tiang Suksema. Ya, suksema Pak Mangku, luar biasa penjelasannya, suksema. Yesus mau Pak Mangku dan Pak Komang sudah membuka sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan, masih ada waktu. Silakan yang ingin bertanya. Pak Nyaman Mudana mungkin atau Bu Dewa Ayu Trijuliani atau Pak Wahyu nih, saya Pak Wahyu di Bandung ini. Silakan, niki kita penting ini. Om Swastiastu, Pak Mangku. Saya terima kasih Pak Mangku.
Tadi pertanyaannya Pak Komang sangat menarik, tapi saya melihat dari sudut pandang saya, Jero Mangku. Mudah-mudahan nanti bisa diluruskan, dan saya justru mohon pencerahan. Seperti yang saya minggu lalu tanyakan, apakah kita harus apatis? Apatis dalam artian apatis positif, Jero Mangku. Nah, yang saya jalankan yang saya lihat dari sloka ini, bahwa kelihatannya, Jero Mangku, kalau salah mohon maaf, bahwa menghilangkan hawa nafsu yang dimaksud, ya menjalankan saja yang tadi Pak Mangku sebutkan, kewajiban yang sudah menjadi kewajiban kita. Seperti contohnya, kalau saya mengajar sebagai dosen, kewajiban sudah digariskan, ada tridharma. Ya jalankan saja tanpa berpikir bahwa berapa nanti gaji saya harus banyak ngajar, dan lain-lain. Jadi pola pikir saya, Jero Mangku, bahwa ya jalankan saja tanpa mengharapkan apapun, dalam artian mengharapkan apa yang kembali ke kita. Karena kalau saya lihat dari penjelasan di Bhagavad Gita, disebutkan bahwa selama keakuannya hilang, itu yang disebut dengan menghilangkan hawa nafsu. Dan muncullah itu kebijaksanaan. Gitu, Jero Mangku. Apakah itu benar pola berpikir seperti itu, Jero Mangku? Itu dari saya. Terima kasih. Semua Pak Komang. Pak Wahyu, ini tugasnya Pak Nyaman Mudana kayaknya harus menjelaskan. Bisa masuk Pak Mangku. Sekali suaranya. Pak Nyaman bisa monitor, Pak Nyaman? Masuk nggak bisa Mangku. Wah, ini di mana nih posisinya nih? Tiang kira kita perlu minta advice-nya Bu Giri deh. Saya kira beliaunya sudah melakoninya ini. Haris Bu Giri, Tiang sebagai senior nih penglingsir, tentu advice beliau sangat kita perlukan. Haris Bu Giri. Suara Pak Mangku itu nggak masuk mungkin. Bisa sih? Oh, ini nggak ada pin. Masuk ya. Bu Giri nggak ada di tempat nggak kayaknya ya? Pak Dewa, Bu Giri ada di tempat nggak? Terunding Pak, yang terpisah jarak dan waktu dengan beliau. Oh. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Pak WFH Pak Dewa. Yang kira gini Pak Wahyu, saya setuju sekali dengan Pak Wahyu bahwa kalau kita renungkan sloka yang sebelumnya kan ada sloka yang indah gitu kan. Karmaniewa dikaraste, ma palesu kadacana. Jadi sloka itu kan berpesan bahwa tugas kita adalah bekerja. Tugas kita adalah berkarma. Ya, berkarma tentu sesuai dengan bidang profesi kita, sesuai dengan warna kita. Ya, sesuai dengan posisi kita saat ini sebagai. Yang dimaksudkan kemudian, tetapi kemudian bagaimana kemudian melakukan swadharma itu sebagai bentuk bakti. Kita persembahkan itu sebagai bakti. Bakti kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada institusi di mana kita berada. Istilahnya kemudian ini kan mengabdi. Kata abdi itu kan di Bali namanya ngaya. Abdi itu berarti kita ini jadi abdi. Berarti kita mengabdi kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Siapa? Kepada siapa kita mengabdi? Ya, kepada institusi, kepada lembaga, dan kepada negara, dan kepada hidup sang dewasa utamanya kan begitu. Jadi saya kira formulasi itu yang harus kemudian terus menjadi dasar kita berkarma melakukan tugas-tugas. Niscaya ya, istilahnya kalau kita sudah melakukan itu secara skala kita aman kan gitu Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu sudah bekerja sesuai dengan SOP, saya yakin Pak Wahyu aman. Ya. Daripada kemudian kita tidak bekerja tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan, walaupun mendatangkan kenikmatan, ya, mendatangkan mungkin kebaikan buat Pak Komang, Pak Wahyu dari sisi yang lainnya, tetapi saya kira kita di suatu hari akan menemukan persoalan karena kita dianggap tidak sesuai dengan alur yang berlaku. Apalagi kemudian kita bisa mempersembahkannya itu sebagai bakti kita kepada Tuhan, ya, dengan asumsi bahwa karma saya ini adalah dalam rangka agar saya bisa kembali pulang ke rumah yang sejati. Berarti kan motivasi utamanya agar kita bisa kembali kepada kesejatian diri kita. Saya kira itu saya sangat setuju. Jadi bukan berarti apatis dalam artian tidak bekerja, tapi bagaimana kemudian kita mengisi kehidupan ini ya, dengan karma yang memang sudah digariskan oleh
susastra kita. Tiang sangat setuju Pak Wahyu apa yang Pak Wahyu lakukan. Terlebih kemudian ketika Pak Wahyu mampu meningkatkan, yaitu tidak hanya sekedar standarisasi, tapi juga mampu melampaui beyond daripada ekspektasi yang diharapkan oleh susastra itu. Tiang kira Nika saya setuju Pak Wahyu, apa yang Pak Wahyu maksudkan saya sangat setuju sekali. Tiang kira Nika itu. Semua, sudah Mangku. Yesus semua Pak Wahyu dan Pak Mangku. Ini Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya kembali, mumpung masih ada waktu. Ya, Bapak. Pak Nyaman muda bisa masuk ya. Raris Butuh Sariati silakan. Ini Niki yang ingin menanyakan, ada hal yang menarik yang dengarkan tadi tentang spiritual. Nah, dia masih belum jelas perbedaan antara kebatinan dan spiritual. Apakah hal itu bisa disamakan atau berbeda? Intan Pak Mangku mohon penjelasannya. Atur suksema. Ya, suksema Bu. Ini Niki tiang ini nasikin segara niki, serang Bu Putu niki. Ya, saya kira saya mengartikannya sederhana saja ya tentang spiritual ya. Bisa kedengaran suara tiangnya? Takutnya nggak kedengaran tiang karena jelas kedengaran Pak Mangku. Jadi spiritual itu secara sederhana saya terjemahkan demikian Bu Putu ya. Bahwa spiritual itu gabungan dari kata spirit dan ritual. Saya menerjemahkannya sederhana aja. Spirit berarti ada aspek kejiwaan. Ritual itu berarti aspek gerak dunia atau fisikal. Jadi harmoni antara aspek kejiwaan hilang suaranya Niki. Hilang suaranya Niki Pak Mangku. Ya, jaringannya mungkin agak sedikit bermasalah lagi. Pak Mangku. Fisikalnya masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya seperti itu. Jadi itu bukan orang spiritual. Itu spiritual namanya. Spiritual namanya, bukan spiritual kan. Nah, kemudian kalau kita kembali, sehingga spiritual itu sebenarnya adalah keselarasan antara mind, pikiran, body, dan atma. Jadi MBA. MBA itu bukan merit by accident, tapi mind, body, and atma. Jadi keselarasan antara pikiran, badan, dan jiwanya, dan atmannya gitu. Jadi ada keselarasan. Jadi itu kalau ya sering diterjemahkan menjadi spiritual itu adalah ya ketika antara yang dia pikirkan, ya dia ucapkan, dan dia lakukan itu selaras, sealur, dan sejalan di jalan dharma, itu spiritual. Jadi spiritual tidak mesti harus orang itu pergi ke hutan, mengasingkan diri, bermeditasi, dan lain sebagainya. Tidak juga harus sering-sering harus ada di pura, bukan. Jadi spiritual tidak dalam konteks-konteks lahiriah saja. Jadi harus, saya lihat ya orang di teater ke sana kemari, kemudian dicap sebagai diberikan label, oh itu kelompok spiritual gitu, karena sering datang ke pura-pura untuk di teater. Tapi secara individual spiritual yang dimasukkan bukan itu. Spiritual lah yaitu keselarasan antara mind, body, and atma. Atau kalau kita mau rigidkan lagi, antara ana maya kosanya, mano maya kosanya, prana maya kosanya, wijnana maya kosanya, dan ananda maya kosanya selaras. Ya, sealur, itu spiritual. Jadi antara badan fisiknya, badan pikirannya, badan pengetahuannya, badan energi, dan badan kesadarannya itu ngeklik gitu. Semuanya gitu. Jadi tidak ada yang kontradiktif. Itu spiritual. Sedangkan batin itu kan hanya berkaitan dengan dua ranah saja, yaitu antara di mano maya kosa dan jenana maya kosa. Jadi antara pikiran dengan pengetahuannya saja ngeklik, itu batin. Jadi ilmu kebatinan dengan ilmu spiritual tentu beda. Spiritual itu ilmu kebatinan hanya menggunakan kecerdasan, ketajaman, intelijensianya. Antara rasa dan rasionya ngeklik gitu, ya.
Sedangkan kalau spiritual antara wirama, wirasa, dan wiraganya itu klik, itu firm. Sedangkan kalau batin itu hanya wirasa dan antara rasa dan rasionya yang kemudian itu selaras. Gitu. Yang kira itu hanya istilah-istilah saja, tapi yang pasti setiap orang adalah spiritual, ya, apapun agamanya. Setiap orang bisa menjadi spiritual. Setiap orang bisa memiliki keselarasan antara pikiran, badan, dan jiwanya, antara atmanya. Setiap orang. Dan setiap orang sesungguhnya memiliki potensi untuk menjadi pribadi-pribadi yang spiritual. Nah, terlebih ketika kita saat ini sudah beragama, gitu kan? Kita kan sudah beragama. We are religious people. Jadi orang yang sudah memeluk agama. Semestinya orang yang sudah memeluk agama hadir menjadi orang-orang yang spiritual. Ya, orang spiritual tidak mesti memeluk agama, tetapi orang yang sudah beragama semestinya adalah orang-orang yang spiritual. Jangan sampai orang yang sudah beragama justru tidak spiritual. Ini yang sering terjadi, ya. Orang yang sudah beragama kemudian justru menjadi orang yang angkuh, merasa dirinya lebih mengenal Tuhan, kemudian menisbikan orang lain tidak mengerti Tuhan, tidak beragama, dianggap sesat, dan sebagainya, dianggap kafir, dianggap bidah, dan sebagainya. Berarti dia belum memaknai makna daripada keberagamaannya. Jadi itu bukan orang spiritual, walaupun udangnya putih, jenggotnya panjang, pusungannya gini. Tidak juga menjadi jaminan dia menjadi orang spiritual. Ya, saya kira ini Bu Putu hanya pengistilahan saja. Saya yakin Bu Putu sudah bisa memaknai apa yang saya maksudkan, karena spiritual itu tidak ada kaitannya dengan kenampakan fisikal di tengah masyarakat. Spiritual itulah kenampakannya dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam perilaku, dan lain sebagainya. Yang kira Niko kita bisa mengcapture bagaimana orang spiritual memecahkan persoalan, baik persoalan pribadinya maupun persoalan-persoalan masyarakat. Akan berbeda. Kalau dia orang agama, ansih orang agama dengan orang yang spiritual. Pasti sudut pandang cara menyelesaikan persoalannya pasti akan berbeda. Kalau orang agama menyelesaikan persoalan pasti berdasarkan dalil-dalil, ayat-ayat, sloka-sloka, dan lain sebagainya. Orang spiritual tentu akan banyak menyentuhkan aspek-aspek yang beyond, aspek-aspek yang kadang-kadang tidak tertulis di dalam sebuah teks kitab suci sekalipun. Ya, yang kira nih yang bisa sampaikan. Suksema Bu Putu. Atur suksema Pak Mangku penjelasannya. Nggih, Susmo, Pak Mangku, Bu Putu. Ada lagi atau mungkin ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Nggih, Pak. Masih ada. Nggih. Nanti saja Dewa. Nah, yang kalau sama Haji Dewa senang. Bahasa spiritual itu sering dikotomi. Ya. Kalau kita menyimak dari arti katanya spiritual, spirit. Kalau Rumi itu mengatakan perjalanan ke dalam itulah baru spiritual. Nah, apakah dia pergi ke tempat-tempat yang ada di luar dengan tujuan untuk belajar ke dalam? Nah, itu kan soal lain lagi. Jadi kuncinya orang yang melatih dirinya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang ada di dalam dirinya, itulah yang dikatakan spiritual. Nah, kalau sekarang seperti yang kita lihat secara fenomenanya, semua yang belajar dalam tanda kutip di luar nampak keagamaan yang secara umum itu dikatakan spiritual. Yang beda dengan orang umum lah dikatakan sebagai spiritual. Gitu. Akhirnya bisa macam-macam pengertiannya gitu. Namun kalau dari etimologinya, dari bahasanya sendiri dan juga konteks untuk lakunya atau lakonnya, semua aktivitas yang diarahkan atau yang dilakukan mengarah pada bagian dirinya yang di dalam itu dikatakan spiritual. Dan itu kunci untuk bisa melakukan apa yang dikatakan dalam sloka-sloka Bhagavad Gita. Bagaimana kita bisa mengerti tentang kedamaian dan kebahagiaan kalau nggak ngerti siapa yang ada di dalam diri kita atau apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau hanya sebatas pemikiran kita itu menjadi suatu kriteria semata yang sangat rentan atau sangat beragam, sangat bergantung pada pengalaman dari orang yang bersangkutan secara indriawi atau dasendrianya.
Hanya sebatas itu dia. Itu pikiran kita. Tapi kalau kita mengarah benar-benar ke dalam, ke spiritnya, seperti yang dikatakan siapa ya saya lupa, bahwa kita ini kan bukan makhluk fisik yang sedang mencari pengalaman spirit. Kita ini sebenarnya adalah makhluk spirit yang lagi mendapat kesempatan menggunakan tubuh fisik begitu. Nah, apa itu spirit itu yang dimaksud? Ke sana arahnya. Kalau memang mau mencari makna dari spiritual itu sendiri. Itu semua, ampuro niki. Ye, semua Tu Haji Tiang setuju ya. Jadi teman-teman kalau mau nanti kalau mau melabelkan diri orang spiritual ya harus sering-sering ke dalam. Ya, yang selalu bilang back and look inside, dan kembali lihat ke dalam. Ya, mulat sarira itu adalah proses orang menjadi orang spiritual. Ya, bertanya ke dalam dirinya, sira niki tiang, tiang niki sira. Itu adalah proses-proses perjalanan spiritual. Jadi tidak lagi nanyain, bertaruh di sana siapa yang melinggih itu enggak, itu bukan spiritual itu. Itu peneliti ini, bukan spiritual ini. Nanyain bertaruh di sana lebih bares katanya daripada bertaruh di pura A dan pura B, nah, itu bukan spiritual ini. Apalagi pergi ke pura Pundruk nyari paice, nyari wangsit, nah, itu bukan spiritual ini. Itu membatin lah ini. Yang ngalih bati kamu Bu Putu gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi harus hati-hati lah nanti kalau Bu Putu diajak sana sini ngerah paice, ngerah wangsit itu. Ya, Bu Putu di alino bati itu, batin transport, batin konsumsi gitu ya, itu batin itu ya. Ya, jadi spiritual adalah kata Haji benar. Jadi adalah kembali melihat diri kita seutuhnya. Gitu. Jadi kembali itu dalam rangka ya mengevaluasi diri, renunciation. Jadi karena Astanga Yoga itu nggak ada yang keluar, semuanya ke dalam. Yama, niyama, asana, pranayama itu di dalam, nggak ada keluar. Ya. Coba lihat, pratyahara, dharana, dhyana itu tidak ada keluar, semuanya ke dalam. Ya, kalau kita mengartikan spiritual itu melalui proses yoga, maka tidak ada pun aspek daripada Astanga Yoga itu keluar, semuanya ke dalam. Yama, niyama, ya, pengendalian fisik, kemudian sensorik, asana, bagaimana kita berperilaku hidup. Asana itu bukan hanya tempat duduk saja, bagaimana kita berperilaku hidup menggunakan tubuh ini. Ya, pranayama itu kan tidak keluar. Ya. Jadi bagaimana mengenal diri kita, makanya bilang ngerana sike, ya, menikmati napas, memperhatikan napas. Ya, pratyahara, konsentrasinya nggak keluar, bukan ngelihat pelinggih, bukan ngelihat ini, tapi ke dalam. Ya, dharana juga demikian, fokusnya nggak keluar, tapi ke dalam, memperhatikan diri kita. Ya, dhyana juga demikian, apalagi kemudian sudah mencapai samadhi itu tidak terjadi di luar, semuanya itu terjadi di dalam. Ya. Gemuruh yang di luar itu mungkin besar, tetapi gemuruh yang di dalam itu yang harus kita lebih kenali. Jadi semua potensi itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya saja saat ini perhatian kita sering kita arahkan ke luar, tidak ke dalam. Ya memang kita harus itu yang katakan di awal tadi, meluangkan waktu lebih sebagai stimulus untuk kita bisa melihat ke dalam lebih banyak daripada kemudian melihat keluar. Di luar itu pasti hanya akan memberikan pengaruh-pengaruh yang kurang baik daripada kita ke dalam. Kalau kita jujur mau memang mengenal siro ya ingsun ya siro itu. Yang kira Niko yang dapat yang sampaikan Haji Dewo suksema pisan tadi sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah jiwa yang sedang diberikan ya kendaraan fisik ya, untuk berkarma di dunia ini. Jadi bukan fisik kita yang harus mencari jiwa, gitu, tapi kita sudah diberikan itu. Yang kira Nike yang dapat yang sampaikan semetan sareng sami matur suksema Haji Dewa, Pak Bu Nyoman dan semuanya yang lihat ada semeton-semeton yang banyak sebenarnya hadir dari beberapa daerah Niki. Haji Dewa bisa kelihatin videonya nggak? Bisa diambil screenshotnya nggak Haji Dewa? Ya, semuanya, mungkin bisa di nyalakan videonya, mungkin Bapak Ibu yang masih aktif mungkin bisa kita foto bersama dulu Mun. Yeah. Oke, kita foto sebentar ya. 1, 2. Ya, sekali lagi jadi sebentar, tunggu saya terus sebentar. Ya, semua jermangku. Ayah Dumon. Semua Pak Made. Nah, nanti kalau melajah Mekidung mau wirama dan ilmu kanuragan itu Pak Made itu jago.
Beliau ahli kanuragan beliau. Dua yang diajar. Astungkara yang bisa ikuti. Oke, semua Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita sudah selesai di Adiaya 2. Minggu depan kita mungkin bisa lanjut ke Adiaya 3. Semoga Bapak Ibu bisa semangat. Untuk jamnya nanti kita beritahukan kemudian hari. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua Jermangku, semua kami yang bisa saran. Terima kasih Jermangku. Semuanya. Izin les. Ya, Purut yang exit semuanya, semua.